Halo Sobat Boda Lampung, ketemu lagi dengan saya Aibdo Romi Indrasetiawan dalam acara podcast Humas Boda Lampung. Jadi sahabat, teman-teman semua, kalian pernah nggak nih ketemu atau dalam situasi yang kayak semacam gawat darurat, kayak misalkan contoh kalian lagi jalan, lagi kegiatan di luar atau lagi apel pagi, lagi upacara, tiba-tiba dia jatuh ambruk. Nah, kalian tahu nggak tuh itu namanya istilahnya kalau dalam dunia kesehatan sebutnya PPGD. Nah, kita mau tahu dan membahas masalah PPGD ini, kita bakal kupas dengan bintang tamu aku yang salah satunya pernah satu kantor pernah satu kantor dengan beliau. Nanti aku perkenalkan pada kalian bintang tamu aku yang pada siang hari ini. Selamat siang, Dokter Niko. Siang, Mas Romi. Iya, siang dokter. Ini kebetulan aku ngundang Dokter Niko, kita berkaitan dengan tentang PPGD, dokter. Nah, boleh sebelumnya kok dokter perkenalkan diri dulu ke kawan-kawan sahabat Humas Polda nih. Oke, sahabat Humas Polda, perkenalkan nama saya Nicole Fasindo dari Bidokes Polda Lampung. Kebetulan memang sempat satu kantor kita. Iya, betul, satu kantor ya. Terus ketemu lagi di sini kita. Betul. Dan emang ini PPGD ini salah satu tugas dari yang dibawain bidang dokter ya. Di bagian apa dok sekarang coba tanya. Kalau di sekarang kebetulan saya lagi di PS di Kaurkes Kamtipmas. Nah, betul. Ya. Jadi memang kesehatan keamanan ketitipan masyarakat ini ya menangani hampir semua kegiatan Polri, Polda yang berhubungan dengan masyarakat, kesehatan lapangan. Nah, salah satunya memang penanganan mungkin ada kegiatan yang berhubungan dengan gawat darurat. Gawat darurat ya, terutama Keslab ya. Kalau dunia Keslab ya, kesehatan lapangan betul. Nah, udah ada pokoknya dunia Keslab udah paling hafal kita. Jadi oke, kita masuk ke pembahasan kita, tema kita hari ini PPGD. Apa sih dok PPGD itu? Kalian kawan-kawan di luar sana belum pernah dengar, boleh dijelaskan secara umum aja dulu nih. Oke, untuk PPGD ini sebenarnya secara sederhana kan pertolongan pertama gawat darurat. Oke. Jadi semua bentuk atau situasi yang kondisi itu gawat darurat membutuhkan ya jadi perlukan pertolongan pertama yang sifatnya ekstra cepat, segera, karena dia emergency, urgensi gitu. Oke. Dan juga tepat ya dok ya? Ya betul. Bukan cuma cepat tapi juga harus tepat. Jadi, ada istilahnya kan right man in right place. Nah betul. Gitu. Jadi jangan sampai kita cuma mementingkan cepat tapi nggak tepat, karena ini menyangkut nyawa manusia. Betul, jadi betul. PPGD tadi udah jelaskan. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Dalam kondisi gawat darurat nih dok ya, misalkan kita nih lagi upacara atau lagi di jalan atau lagi di mana sama keluarga jalan-jalan, tiba-tiba ada orang ambruk, kita skenario seperti itu, jatuh, itu dalam kondisi termasuk gawat darurat. Apa nih yang perlu, boleh nggak nih kita misalkan yang bukan nakes atau bukan pemadam, kalau di luar tuh ada istilahnya kayak pemadam kebakaran, tenaga kesehatan, polisi, itu wajib menguasai PPGD, itu udah wajib, itu salah satu menu karena dalam kondisi gawat darurat harus dikuasai semua bagian bidang itu ya, pemadam kebakaran, nakes dan polisi. Cuman kalau masyarakat Indonesia nih masih agak umum, masih agak awam dengan hal PPGD. Boleh nggak masyarakat awam umum yang lainnya untuk mengenal atau belajar atau melakukan tindakan gawat darurat ini ke misalkan keluarganya, temannya atau yang lain, boleh nggak? Sebenarnya secara sederhana boleh. Jadi gini, gawat darurat ini kan sifatnya dia hanya assessment atau penilaian gawat darurat pada korban atau pasien. Memang betul, misalnya kayak di luar negeri itu kayak pemadam kebakaran, terutama paling sering ya. First responder lah ya. Ya gitu. Jadi beberapa satuan kerja, organisasi di luar Polri pun banyak yang memang pengetahuan dasar untuk emergency urgency PPGD ini mereka harus paham harus wajib karena nanti kan sifatnya di assessment tuh, penilaian assessment, setelah itu tindak lanjutnya ada dibawa ke rumah sakit gitu. Untuk tindak lanjutnya rumah sakit memang penanganan lebih lanjut, tapi untuk pemahaman pertolongan pertama gawat darurat itu sebenarnya penting untuk diketahui masyarakat umum. Penting banget. Betul. Karena situasi itu bisa terjadi dengan siapa aja, di mana saja dan kapan aja. Jadi penting banget untuk kalian semua tahu tahapan-tahapan awal PPGD ya, bukan merawat ya dok ya, merawat itu urusan rumah sakit. Tapi dalam tahapan-tahapan awal tuh penting tahu. Nah, jadi kalian semua wajib menyimak nih, ya kan dok. Jadi dalam artian ini kalau untuk masyarakat umum mungkin yang orang-orang di luar sana, masyarakat awam boleh dok ya untuk melakukan tahapan atau prosedur PPGD itu ya. Boleh. Oke dokter, untuk selanjutnya nih dok, aku mau ngobrol-ngobrol tentang kita kan PPGD itu ada istilahnya golden period ya dok ya. Jadi waktu yang sangat berharga ya, hitungannya mungkin detik atau menit atau apa saya kurang tahu, nanti dokter bisa jelaskan. Dalam golden period itu apa aja sih yang boleh kita lakukan
dalam membantu orang dalam kondisi kegawat daruratan itu? Oke, jadi nyambung tadi dengan yang misalnya masyarakat umum pun perlu tahu sebenarnya. Untuk melakukan tindakan ini, mereka kan memang harus paling tidak dibekali ilmu pelatihan itu. Makanya masyarakat umum yang kita katakan harus tahu ini pasti tergabung dalam beberapa organisasi, misalnya pemadam kebakaran dan lainnya begitu. Nah, untuk golden period ini sendiri sebenarnya begini, penilaian dari gawat darurat ini kan ada yang namanya primary survey. Primary survey itu kita bisa singkat sederhananya DRCAB gitu. Misal D itu danger. Jadi danger itu memang kita harus pastikan aman kita sebagai penolong, aman tempatnya, dan aman untuk korban yang mau kita tolong. Jadi misalnya kalau tempatnya itu memang memungkinkan untuk memungkinkan untuk melakukan, kita lakukan. Kalau tidak ya jangan karena dulu. Ya gitu memang tidak mungkin kita melakukan gitu. Ambil contoh kayak gini, misalkan kita ada orang ketabrak kendaraan di tengah jalan misalkan, korban jatuh atau dia jatuh dari kendaraan di tengah jalan. Nggak mungkin dong ya kita sebagai penolong tiba-tiba langsung datang kita lakukan prosedur pertolongan pertama tuh nggak boleh teman-teman. Jadi harus lakukan asesmen dulu, amankan dulu situasi, kira-kira memungkinkan nggak dilakukan di situ. Kalau nggak mungkin bisa digeser pinggir dulu gitu kan maksudnya. Oke, danger itu tadi terus silakan. Iya, jadi kita cari tempat yang aman, usahakan tempatnya rata, tidak memungkinkan resiko-resiko lain terhadap kita dan korban gitu. Setelah itu ada R itu respon. Respon ini harus cepat kita nilai untuk memungkinkan tadi periode keselamatan si korban itu. Responnya harus cepat. Misalnya kita respon, kita panggil, kita tepuk, kita cubit. Ada daerah namanya daerah sternum sini kita tekan gitu untuk bahasa kedokteran itu. Kita lihat responnya seberapa respon si korban atau pasien ini. Tingkat kesadaran korban itu. Nanti kita mulai nilai pertama kali itu tingkat kesadarannya. Nanti setelah itu baru kita bisa masuk ke tahap berikutnya dari respon itu. Oke, sebelum masuk ke tahap berikutnya nih. Jadi teman-teman, maksudnya respon itu kita harus menilai dulu, asesmen dulu nih. Korban ini tingkat kesadarannya seperti apa, responnya bisa seperti tadi kalau dokter contoh dicubit ya dok ya, bisa. Atau dipanggil ayang gitu kan, misalnya kalau yang bangun yang gitu kan, kalau kita masih merasa iya yang gitu boleh ya kan. Kalau dia udah nggak merespon tuh ada tahapan berikutnya lagi ya dok ya, jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan menilai asesmen dari tingkat respon itu dok. Betul. Ya? Oke, silakan dokter lanjut. Nah, setelah respon itu adanya circulation. Jadi langsung ke circulation ini, dari respon ke circulation ini interval waktunya sangat singkat dan sangat penting. Iya, itu penting banget. Circulation ini kita langsung harus menilai apakah memang masih ada sirkulasi itu denyut nadinya pada korban ini. Jadi sederhana yang paling kita cepat untuk menilai itu adalah nadi itu dia di arteri karotis. Contoh namanya di sini nih. Jadi kalau sederhananya di jakun, kita 2 jari ke kanan atau ke kiri. Jakun, ini jakun ya. Itu kalau laki-laki dong. Kalau perempuan nggak ada jakun ya. Ada sebenarnya tapi kan tidak menonjol lagi. Oke, nih teman-teman langsung kita praktekin ini jakun ya, dua jari ke kanan atau ke kiri, boleh dokter praktekin. Iya, di jakun, dua jari ke kanan atau ke kiri kita sentuh, jangan terlalu kuat, ditekan sebentar aja, nanti rasakan ada denyut di situ. Perasaan. Iya betul, pelan-pelan. Penilaian ini maksimal hanya 10 detik. Oke, 10 detik. Jadi 10 detik kita harus bisa memastikan ada atau tidaknya denyut nadi itu. Denyut nadi itu mencek sirkulasi tadi dok ya. Denyut nadi pertama ya. Memang pasien ini masih ada denyut nadinya atau tidak. Kemudian dok, untuk nafas mungkin? Oke, jadi setelah udah sirkulasi, memang dia misalnya ada denyut nadinya. Nah, kita lihat nanti nafasnya. Airway kan, airway ini yang dikatakan jalan udara, jalan masuk udara. Jalan pernapasan, jadi namanya airway. Jadi airway ini kuncinya adalah cari atau dengarkan suara napas tambahan. Nah, ketika tidak ada suara napas tambahan berarti normal begitu. Suara napas tambahan itu seperti apa? Suara napas tambahan itu seperti misalnya ada gargling. Gargling itu seperti berkumur-kumur. Berkumur. Berarti kalau berkumur, itu cairan kan? Ada gangguan cairan. Nah, cairan itu pernapasan, betul. Betul. Cairannya apa yang kita cari sini? Ataukah cairan itu cairan dari luar atau cairan biasanya kalau pasien-pasien trauma itu cairan dari dalam itu biasanya darah tuh. Atau ada snoring tuh. Snoring itu dia mengorok. Nah, mengorok ini sangat bahaya karena kecurigaan paling besar adalah lidahnya yang jatuh. Ya, oke. Jadi kalau orang-orang yang biasanya hilang kesadaran ya dokter ya, mungkin lidahnya mengganggu saluran pernapasan. Iya, saluran udara bisa menutupin salur pernapasan.
Jadi dicek dulu itu maksud dokter tadi. Jadi mengganggu pernapasan itu salah satunya lidah. Iya, Ya betul. ditandai dengan mengorok. Iya, Ya. betul, Jadi kalau betul. kalau orang tidur mungkin apa saya praktekin ngorok Iya. ya. Nggak perlu dok ya. Iya, aman, Oke, aman. jadi misalkan ada yang ganggu pernapasan itu darah salah satunya. Ciri-cirinya tadi Ya, cairan, apapun itu cairan, salah satunya paling sering Mm-mm. darah. Atau kalau dia sendiri itu bisa benda asing, Benda tapi kalau asing, pada ya. pasien trauma dan tidak sadar itu lidah jatuh dia lidah masuk saluran jatuh tuh. pernapasan. Itu penting banget harus kita Itu penting cek. banget. Oke, ya. Makanya nanti ada namanya orofaring airway atau OPA, itu biasanya di medis itu harus penting, biasanya di emergency kit harus punya Harus itu punya. Tapi kalau kita nggak usah bicara emergency kit ini misalkan umum masyarakat ketemu di jalan yang penting ya, karena yang bawa emergency kit itu biasanya betul. ambulan paling nggak dok ya. Kalau kayak kita ini nggak mungkin juga bawa Iya. bawa neteng tas ya kan. Mungkin yang sifatnya yang lebih umum kayak misalkan apa yang harus kita lakukan ketika sudah mengecek itu tadi ya kan, bahaya yang dokter bilang tadi, bahaya aman nggak untuk kita lakukan, tempatnya aman, situasi buat kita juga aman. Terus kita ngecek respon tadi seperti tingkat kesadaran dan kemudian sirkulasi tadi, apa dok kemudian masuk ke tahap berikutnya nih. Oke, jadi kalau paling sederhana untuk airway itu ya paling bisa kita miringkan, kita usahakan pentingnya posisi, terus kita miringkan ini untuk mencegah aspirasi namanya. Aspirasi itu jadi karena pasien tidak sadar, dia tidak bisa mengkompensasi dari kondisi itu. Yang kita takutkan itu darah itu masuk ke saluran pernapasan, begitu. Makanya bisa kita bantu miringkan, terus posisikan yang benar, gitu. Memang sulit untuk dideskripsikan, dia memang harus dipraktekkan ya. gitu. Paling nggak sederhananya begitu, sederhananya begitu. Nanti setelah itu baru kita masuk namanya breathing itu di B. Di situ kita lihat bagaimana dia pernapasannya. Nah, setelah itu baru kita memutuskan apakah pasien ini perlu dilakukan tindakan bantuan hidup dasar atau tidak. Gitu. Oke, kita langsung masuk nih. Tadi dokter sebut bantuan hidup dasar. Apa sih bantuan hidup dasar itu dok? Oke, bantuan hidup dasar ini sebenarnya yang sering dilihat-lihat kalau di TV itu ya, kan ada itu dokter-dokter tiba-tiba mompa-mompa. Pokoknya gerakan gini nih. Aku boleh praktek dok? Boleh. Gerakan bantuan hidup dasar yang paling umum kalian bisa lihat tuh yang mendorong gigi guys. Nah, ingat ya begitu. Iya, bantuan hidup dasar. Jadi bantuan hidup dasar ini diputuskan untuk dilakukan ketika memang pasien itu sudah tidak ada nadi. Jadi pada tahap C sirkulasi itu, ketika memang sudah tidak ada nadi, sudah langsung kita persiapkan untuk bantuan hidup dasar sambil menilai E dan B. Gitu. Iya betul. Jadi secara sederhananya ketika kalian menemukan orang misalkan jatuh atau trauma jatuh atau kecelakaan atau seperti apa, kalau emang sudah nggak ada denyut nadinya, dengan cara kalian mengasesmennya gimana sih denyut nadi nggak ada, tadi dengan cara mengecek ini tadi nggak ada, baru lakukan bantuan hidup dasar. Jadi jangan tiba-tiba orang lagi duduk lagi tiduran misalkan kita kan nggak tahu dok ya, misalkan lagi tiduran dia tidur kan, ada kawan ya kan di ruang kerja lagi kawan tidur rebahan, kirain udah nggak ada, taunya langsung didudukin dipencet gitu kan, itu nanti kena tabok lecet. Jadi dicek dulu paling nggak denyut nadinya sudah nggak ada, baru lakukan bantuan hidup dasar. Nanti kita boleh next session kita bisa nanti lakukan lagi, kita panggil dokter, kita membahas secara detail bantuan hidup dasar itu apa sih dan yang harus dilakukan itu seperti apa, ya kan? Jadi kita bahas dulu ini dulu. Jadi kita rangkum aja dokter tadi yang dokter sampaikan tadi. Yang pertama ketika boleh siapapun juga boleh melakukan tindakan PPGD ini tadi, prosedur PPGD, tapi harus mencatat prosedur-prosedur yang sudah kita bahas tadi ya. Harus ada pelatihan, memang personal yang sudah terlatih gitu kan, karena ini sangat-sangat penting karena berhubungan dengan nyawa kan. Iya betul. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau kita mau kalian kawan sobat Polda Lampung juga kalau mau belajar kan bisa media belajar sekarang sudah banyak dok, kayak bisa di YouTube ya kan, media YouTube bisa. Itu kan tahapan dasarnya aja, yang penting kita tahu apa yang harus dilakukan di waktu dan tempat yang tepat ya. Betul. Artinya kalau hanya sekedar untuk sampai tahap penilaian boleh, tapi kalau sudah melakukan tindakan saran saya jangan, untuk kalau memang tidak ada pelatihan. Iya betul, karena bahaya sekali teman-teman kalau kalian salah langkah, salah mengambil tindakan juga tanpa pelatihan. Betul. Itu bisa, karena masalah itu nyawa orang ya dok ya. Salah mengambil langkah juga bisa berakibat fatal ya kan. Betul. Itu hitungannya cuma detik atau menit, bahkan detik dok ya. Kalau memang terganggu pernapasan juga bisa langsung bisa meninggal. Jangan sampai niatnya mau menolong tapi malah memperburuk keadaan korban kan.
Ya kasihan juga. Iya, salah-salah malah yang nolong juga. Iya. Kenapa? Contoh misalkan tadi kalau nggak ngelihat situasi mengasesmen bahaya tadi, misal nih terjadi rumah rubuh Iya. gempa bumi, misalkan rumah runtuh atau segala macam, kita niatnya mau nolong tapi kita nggak mengasesmen dulu, kira-kira aman nggak nih gue mau masuk. Ketika ngeliat korban di dalam, kalau kita masuk taunya ada aliran listrik yang masih belum diamankan, Iya, kan betul sekali. bisa jadi bahaya juga buat sebagai kita yang sebagai penolong. Jadi harus mengasesmen dulu teman-teman. Oke? Jadi kita rangkum aja nih dok. Jadi kalau tadi menurut dokter tadi boleh dengan pelatihan, tapi pelatihan itu nggak mesti dengan pelatihan secara resmi, kan bisa tempat bahan belajar banyak, bisa lewat YouTube atau membaca atau sharing dengan teman. Atau latihan di rumah sama yang sudah ahli juga boleh aja, atau mau ke rumah dokter. Iya, boleh. Boleh juga teman-teman. Jadi boleh. Jadi untuk yang bukan nakes boleh belajar karena itu penting banget untuk diperlukan dalam keadaan yang nggak kita tahu kapan bisa kita lakukan kalau dia. Oke dokter, ini terakhir udah kita rangkum tadi perbincangan podcast kita tadi, seru tapi karena berhubung waktu ya kan, pengennya kita ngobrolnya 2 hari 2 malam nggak apa-apa, kopi sama ngerokok. Jadi kita rangkum aja, tadi sudah kita rangkum semua. Nanti next session kita bakal membahas lebih dalam lagi tentang apa yang harus dilakukan ketika melakukan apa tadi dok? Bantuan hidup dasar. Oke, sekarang aku mau tanya untuk minta ini dari dokter, pesan-pesan untuk sobat Polda Lampung yang di luar sana, pesan-pesan tentang kesehatan atau apa? Silakan disampaikan. Oke, untuk sobat Polda Lampung, ya intinya mulai tertib diri, sadar diri untuk ketika bertindak, melakukan sesuatu selalu hati-hati, karena intinya semua tindakan kita tidak hanya berdampak pada diri kita, tapi banyak orang lain di sekitar kita. Iya, jadi memang harus sadar diri, tertib untuk jaga semualah kesehatan. Ya untuk kita juga karena dampaknya untuk orang lain. Iya. Paling tidak minimal keluarga lah. Bagi diri kita juga. Iya benar. Oke, baik sobat Polda Lampung, saya kira cukup podcast kita hari ini, obrolannya seru banget. Nanti kita lanjut lagi next session, aku akan undang lagi Dokter Niko untuk membahas lebih dalam lagi bantuan hidup dasar. Saya akhiri, cukup sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast Polda Lampung berikutnya. Salam presisi.